Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali para pemirsa di channel Kang To. Masih melanjutkan kitab Usyam pada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Setelah pada pembahasan sebelum-sebelumnya pada video saya yang lalu, kita membahas tentang kewajiban berpuasa, apa yang menyebabkan puasa itu wajib dilaksanakan, siapa saja yang wajib, syarat sahnya, kemudian yang membatalkan puasa, termasuk juga kesunahan puasa, dan siapa saja yang boleh meninggalkan puasa. Sekarang kita akan membahas konsekuensi atau apa yang harus dilakukan atau apa yang wajib dilakukan bagi mereka yang membatalkan puasa. Baik, tentu saja tidak bisa lepas begitu saja dari tanggung jawab. Jadi harus ada gantinya. Dan entah itu apakah qadha atau fidyah. Nah, mari kita simak bersama-sama tentang konsekuensi apa yang wajib atau konsekuensi apa yang diterima bagi mereka yang meninggalkan atau yang melanggar atau yang merusak puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa rzuqna ilman nafi'ah. Qala faslun. Utawi iki ikulah ana fasal suwiji. Wa yajibu lan wajib apa kafaratu kafarat atau tebusan alaman ing atase wong afsada kang rusakaken sapa man sauma Ramadan ing poso Ramadan bil jima'i kelawan jima'. Walau fi dubur lan senajan ing dalem dubur, wabahi mati lan senajan ing dalem hewan. Pada pembahasan yang pertama tentang konsekuensi dari orang yang merusak atau yang membatalkan puasanya. Yang pertama kita bahas tentang orang yang membatalkan puasanya dengan jima atau merusak puasanya dengan melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan. Ya, tentunya selain qadha, ini yang menjadi konsekuensi bagi para pelaku jima di siang hari bulan Ramadan adalah adanya kafarat atau tebusan. Kalau kafarat itu, kalau asli bahasanya itu as-satru atau tutup, dalam artian sebagai penutup atau sebagai penghapus dosa yang telah mereka lakukan karena merusak puasa dengan jima. Jadi jima ini atau istilahnya dukhul hasyafah fil farji au qadriha, ini farji di sini tidak hanya khusus untuk jalan depan atau kubul, tapi juga berlaku di dubur. Jadi umpamanya ada seorang melakukan hubungan intim lewat jalur belakang, maka ini juga termasuk kategori mufsidus shaum bil jima, dan wajib selain mengqadha puasanya juga wajib membayar namanya kafaratul udma. Begitu juga kalau seumpamanya ada orang, naudzubillah min dzalik ya, yang berhubungan intim dengan hewan, maka dia juga wajib untuk mendapatkan atau wajib untuk membayar kafaratul udma selain mengqadha puasanya. Nah, tapi kafaratul udma ini berlaku dengan beberapa kondisi atau beberapa syarat. Nah, yang wajib membayar siapa? Yang wajib membayar kafarat ini siapa? Apakah kedua belah pihak atau cuma salah satunya? Di sini dikatakan la al mar'ati, ora wajib apa kafarat ing atase wong wadon. Berarti kewajiban yang membayar kafaratul udma adalah laki-lakinya atau suaminya atau yang laki-laki lah pokoknya. Nah, kenapa? Karena kalau untuk perempuan itu walaupun hasyafah belum masuk, kalau ada bimujarrad dukhul syai' fil farji itu sudah membatalkan puasa. Karena kita tahu bahwasanya farji itu termasuk manfaat maftuh atau jalur terbuka, yang dimana ketika ada ain, ada benda masuk ke dalamnya, itu otomatis membatalkan. Jadi kalau farjul mar'ah kan terbuka, itu nggak perlu dijima sekalipun. Kalau ada hal yang masuk ke situ melewati had dohir, masuk ke dalam, itu maka otomatis membatalkan. Jadi ibaratnya walaupun tanpa jima, dengan hanya masukkan sesuatu saja itu sudah membatalkan. Maka yang berkewajiban membayar di sini adalah laki-lakinya. Karena kalau laki-laki batalnya itu kalau sudah ada hasyafah, dukhul hasyafah au qadruha fil farji, itu yang dinamakan jima.
anzala aulam yunzil, baik itu dia inzal atau tidak. Karena jima itu sudah dikatakan berhubungan intim kalau ada dukhul hasyafah au qadruha fil farji. Jadi yang wajib membayar pihak laki-laki, perempuan nggak perlu. Wal ora wajib man sapa wong. Wal ora wajib man ing atase wong jamaah kang jima sapa man nasian halelali au mukron to dipaksa. Nah, kemudian ini juga berlaku bagi mereka yang lupa jima. Kemarin saya contohkan mungkin karena kebiasaan. Awal Ramadan kan biasa, kalau awal Ramadan itu banyak orang lupa. Awal Ramadan banyak yang lupa Ramadan makan. Mungkin karena kebiasaan hubungan intim pagi-pagi tadi malam padahal taraweh, ya mungkin lupa kalau sudah masuk bulan Ramadan jima. Atau yang lainnya, kadang mungkin aktivitas yang banyak sehingga membuat dia istighol, terus lupa kalau Ramadan, minta jatah siang-siang umpamanya. Nah, itu juga tidak termasuk wajib membayar kafaratul udma. Begitu juga bagi yang dipaksa, ya mungkin ada pemaksaan umpamanya, ada pemaksaan nggak tahu bagaimana caranya, itu dipaksa umpamanya untuk berhubungan intim dengan seorang perempuan. Nah, maka dia juga tidak wajib membayar kafaratul udma karena adanya paksaan. Tentu saja bisyartil ikroh, dengan memenuhi syarat pemaksaan. Jadi kalau tidak memenuhi syarat pemaksaan, ya otomatis dia wajib kafaratul udma karena berarti ada unsur kesengajaan. Berarti yang wajib adalah mereka bagi pihak laki-lakinya, kemudian yang tanpa paksaan dan sengaja. Kemudian wala alaman lan ora wajib apa kafaratul udma ing atase wong afsada kang rusakaken sapa man sauma ghairi Ramadan ing poso liyane bulan Ramadan. Kemudian yang mewajibkan kafaratul udma adalah bulan Ramadan. Jadi ketika ada orang, entah itu puasa qadha Ramadan, puasa nadar atau puasa kafarat, kok dirusak dengan jima, maka mereka tidak wajib membayar kafaratul udma. Karena ini hubungannya adalah dengan bisyahri Ramadan, dengan bulan Ramadan. Walalan ora wajib apa kafarat alaman ing atase wong aftara kang muka sapa man bi ghairil jima'i kelawan sakliyane jima. Begitu juga bagi orang yang sudah rusak puasanya sebelum jima. Jadi ini mungkin kadang terjadi kelah atau istilahnya ya bukan solusi ya, atau mungkin untuk menghindari kafaratul udma. Nah, itu dirusak dulu puasanya. Ya umpamanya karena kafaratul udma kan mungkin berat. Nah, jadi kalau orang itu sudah batal dulu puasanya, contohnya dia sudah makan dengan sengaja, kemudian sehabis makan melakukan jima dengan sengaja, maka dia tidak wajib kafaratul udma karena sudah rusak duluan puasanya. Makanya tadi kadang ada yang mengkelah seperti itu. Ya sudah, karena saya sudah pengen jima, pengen merusak puasa, dan saya nggak mau kena kafaratul udma, ya udah saya batalin aja puasanya dulu. Ya, tapi jangan seperti itu, gitu. Intinya kalau kita merusak puasa atau membatalkan puasa tanpa udzur, itu kita kena al-itsmu, dosa. Walaupun secara fikih kita bisa menghindar dari kewajiban kafaratul udma, tapi dosa, luhukul ismi, kita akan mendapatkan dosa. Karena afsadas shaum bi ghairi udhrin, merusak puasa tanpa udzur. Wala al musafiri, wala alal musafiri, walan ora wajib apa kafarah al musafiri ngatasi wong musafir. Walan ora wajib apa kafarat al musafiri ngatasi wong kang lelungan, wal marid dan wong kang loro. Wa in zanayalan senajan zina sapa karone. Dan kafarat ini tidak wajib dibayar bagi orang contohlah musafir atau yang kemarin masuk kategori udzur. Udzur boleh tidak menjalankan puasa Ramadan. Karena mereka puasanya, ibaratnya enggak puasa pun tidak masalah. Sehingga ketika mereka ifsadus shaum dalam kondisi puasa Ramadan, umpamanya zina, naudzubillah min dzalik, nah, tetap tidak wajib membayar kafaratul udma walaupun puasanya rusak. Itu bagi musafir atau orang yang sakit dengan kriteria pada a'dzaru shaumi Ramadan atau udzur untuk puasa Ramadan. Wal ora wajib apa kafarat alaman ing atase wong dzonna kang nyangka sapa man annahu sak temne waktu iku lailun bengi fatabayana mongko nyata apa waktu naharon ing rina.
Nah, kemudian juga tidak wajib bagi orang yang punya prasangka bahwasanya jima ini dia lakukan ketika waktu malam. Ternyata sudah masuk subuh. Penggambarnya bagaimana kalau di sini di syaratnya dikatakan bi an ghalato fadunna baqa al-lail au duhulahu. Dengan mungkin salah sangka, salah persepsi karena mungkin tidak ada alamat yang menerangkan sudah masuknya waktu subuh, entah itu tidak terdengar suara adzan, enggak terdengar bunyi kentongan, atau mungkin dia enggak ada jam di kamarnya karena kondisi gelap, mungkin disangkanya masih malam. Ternyata sudah masuk subuh. Nah, ini namanya ghalato atau salah sangka. Makanya orang yang salah tersebut ketika dia ada dzon itu berarti dia prediksi dia itu masih malam. Karena mungkin dia punya kebiasaan bangun sebelum subuh. Nah, sehingga menyangka karena kebiasaannya itu disangkanya ini masih qoblal subhi atau qoblal fajri. Ternyata faktanya dia melakukan hubungan tersebut sudah ba'dal fajri atau sesudah subuh. Begitu juga ketika ragu, termasuknya ragu itu masih malam atau sudah siang ketika pas dia jima tadi itu, karena mungkin nggak lihat jam. Nah, kemudian pas dia selesai jima, mandi, kemudian keluar, lihat jam, loh kok udah subuh. Tadi itu subuh apa belum, pas saya jima itu sudah masuk waktu subuh atau belum. Nah, ketika ada keraguan-raguan, maka otomatis ini kafaratnya juga tidak wajib. Nah, itu yang selanjutnya. Nah, itu kriteria wajiban kafaratul udma. Berarti yang pertama, saya ulang, wajib bagi laki-laki, bukan untuk perempuan. Kemudian bagi orang yang jimanya sengaja, kemudian tidak ada paksaan, mukhtaron, dan tahu tentang ketidakbolehan jima pada siang hari bulan Ramadan. Berarti kalau dia tidak tahu, contohlah yang kemarin, man jahila, yang nggak ngerti, entah itu mungkin mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam atau orang Islam yang jauh dari ulama, maka tidak wajib kafaratul udma. Begitu juga bagi mereka yang lupa atau dipaksa. Kemudian tidak wajib juga bagi orang yang merusak puasanya pada selain puasa Ramadan. Berarti yang wajib itu adalah mereka yang merusak puasa Ramadan dengan jima. Kemudian tidak wajib juga bagi mereka yang sudah terlanjur batal puasanya. Berarti puasa ini bukan penyebab dia batal. Berarti jima ini bukan penyebab puasanya batal. Berarti kalau puasanya sudah batal duluan kemudian jima, tidak ada kafaratul udma baginya. Tapi kalau memang jima itu yang membatalkan puasa, maka ada kafaratul udma. Begitu juga bagi orang yang uzur, yang tetap berpuasa tapi dalam kondisi dia boleh meninggalkan puasa, contoh musafir atau orang sakit. Kemudian juga orang yang ragu-ragu atau ada sangkaan masih malam, ternyata sudah masuk waktu subuh. Karena ada dzon, ada keraguan-raguan itu, sehingga tidak wajib kafaratul udma. Nah, kafaratul udma itu apa saja? Wahyau ta kafaratul al-kafarah. Wahyau ta al-kafarah ikut kurokobatin, bebasakan budak mukminatin kang mukminah. Salimatin kang selamat minal uyubi saking pira-pira cacat, allati kang tukhilu nyacataken apa allati bil amali kelawan amal. Berarti kewajiban yang pertama yaitu membebaskan budak mukminah, perempuan berarti nggih, yang tidak ada kecacatan, salimah, salimatan minal uyub, apa yang selamat atau yang tidak cacat. Cacat ini bukan kok berarti jelek dan sebagainya, bukan, tapi cacat yang sekiranya bisa mengganggu pekerjaan, yang bisa menurunkan harga. Kalau cacat cuma umpamanya dia punya luka dan sebagainya tapi tidak mengganggu pekerjaannya, maka tidak termasuk dianggap cacat. Berarti cacat di sini itu cacat yang membuat dia tidak bisa maksimal dalam kerjanya. Kalau tidak ada, bagaimana? Fa'ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong, soma mongko poso sapa wong, syahro ini ing rong wulan mutatabi'aini hale nuli-nuli. Karena sekarang udah nggak ada budak, dan juga kalaupun harga budak juga kita nggak tahu perkiraannya, karena itu sudah jauh sekali masanya dan tidak mungkin dikurus dengan angka atau nominal sekarang. Karena kan barang itu fluktuatif, naik turun.
Jadi karena sekarang nggak ada budak, maka solusinya bagaimana? Soma mongko poso sapa wong syahro ini ing rong wulan mutatabi ini kelawan nuli-nuli. Berarti kalau tidak ada budak ya otomatis diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya tadi yang wajib laki-laki, karena kalau perempuan nggak bisa berturut-turut karena sahur ada halangannya. Nah, kalau tidak kuat bagaimana? Fa'ilam yakdir mongko lamun ora mampu sapa wong ing poso at'ama mongko aweh mangan sapa wong sitina ing swida apane miskinan wong miskine kula wahidin ing saben-saben wong siji mudan ing sak mud. Kalau memang dia tidak mampu puasa 2 bulan nggak kuat, jangankan 2 bulan, yang 1 bulan aja jebol kayak gitu, maka untuk yang tidak kuat budak nggak ada, puasa 2 bulan nggak kuat, maka solusi terakhir adalah memberikan makan 60 orang miskin, 1 orangnya 1 mud. Watas kutulan gugur opal kafaratul kafat bituruwil jununi kelawan anyar tekone edan wal mautilan mati. Fi asna'in nahari ing dalem tengah-tengahe rino. La bil marodi ora kelawan loro was safari lan lelungan walan ora ilang opo kafarat bil isari kelawan orang mampu. Nah kemudian kafarat ini gugur bagi mereka yang tiba-tiba gila atau meninggal pasca jima. Jadi taruhlah umpamanya ada orang melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Nah kemudian pasca hubungan tersebut tiba-tiba dia meninggal, ya maka gugur kafaratul udmanya, gugur. Nggak ada kewajiban untuk membayar kafaratul udma. Begitu juga yang tiba-tiba gila, habis berhubungan tiba-tiba gila, nggak tahu sebabnya, maka dia juga tidak wajib membayar kafarat. Nanti kalau sadar pun dia nggak wajib membayar kafarat. Tapi ini gila atau meninggal pas hari itu, hari di mana dia membatalkan puasa dengan jima, hari itu dia meninggal, maka nggak ada kafarat. Tapi kalau umpamanya meninggalnya pasca hari itu, maka tetap wajib membayar kafarat. Makanya di sini bitruwil junun wal maut fi asna'in nahar ay alladzi jama'a fihi, yaitu pada hari di mana mereka jima di situ. Berarti kalau ba'da itu meninggal tetap ada kewajiban membayar kafaratul udma. Bagi yang selain itu, contohlah ada muncul udzur puasa, sakit, musafir, atau mungkin dia tidak mampu membayar, maka itu tetap wajib membayar kafarat. Kalaupun dia tidak mampu sampai tahap yang terakhir, maka itu akan jadi hutang sampai dia akhirnya mampu untuk membayar kafaratnya, masih ditanggung. Makanya bagi Anda yang membatalkan puasa Ramadan dengan jima, berhati-hati, karena selain Anda wajib mengqadha puasa, juga ada kafaratul udma, dan itu berat. Tadi yang pertama membebaskan budak mukminah yang tidak punya cacat yang mengganggu pekerjaan. Kemudian kalau tidak mampu karena sekarang nggak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau Anda tidak kuat 2 bulan berturut-turut, maka memberikan makan 60 orang miskin, 1 orangnya 1 mud. Kalau Anda tidak mampu, berarti itu masih dalam tanggungan. Makanya wala bil i'sari, dan tidak akan gugur walaupun Anda tidak mampu atau sedang kesulitan. Nanti kalau sudah ada kemampuan, bayarlah kafarat Anda. Walekul yaumin, nanti aku tetap kedua saben-saben dino yufsidu kang rusakan sapa manhu ing yaum kafaratun utawi onone kafarat. Berarti umpamanya ada orang tiap hari membatalkan puasanya dengan jima di siang hari bulan Ramadan, maka ya kewajiban itu akan bertumpuk-tumpuk. Berarti kalau dia 3 hari membatalkan puasa dengan jima, otomatis dia 3 hari itu pula harus membayar kafarat. Oh, bayangkan berapa banyaknya kafarat yang harus dia bayarkan. Makanya jima ini hindari, okay? Hindari melakukannya di siang hari, tahanlah nafsu Anda, karena kita sedang puasa. Kalau mau melakukan malam hari, karena kan kalau malam hari nggak ada konsekuensinya. Ukhillal lakum layatas suyamir rofasu ila nisaikum. Jadi kalau Anda pengen melakukan hubungan suami istri, lakukanlah di malam hari di bulan Ramadan, jangan di siang hari, karena konsekuensinya berat. Nah itu saja.
Untuk pertemuan kali ini, untuk kafarat atau untuk konsekuensi lain bagi yang membatalkan puasa nanti akan kita bahas pada fase selanjutnya. Sekali lagi, bila ada kejanggalan atau ketidakjelasan pada keterangan saya, mohon diluruskan atau mungkin diklarifikasi supaya nanti bisa saya perbaiki atau mungkin saya jelaskan lebih detail. Nah, bisa lewat komen di bawah atau mungkin bisa langsung ke email saya. Dan di tengah pandemi, di tengah Ramadan ini, selalu jaga kesehatan, jangan lupa patuhi aturan pemerintah, tetap di rumah dan jangan keluar kalau tidak ada sesuatu yang penting. Dari saya sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.